buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bolak-balik, ya kan. Masyarakat itu sudah mau kita ke bawah nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Semuanya udah ada Pak. Sudah ke sana terus, sudah mau, sinyalnya sudah mau. Tetapi problemnya adalah kesiapan rusun kita. Kenapa rusun kita nggak siap-siap? Karena juga membangun rusun itu perlu lahan. Nah, lahan itu kalau cari di sekitar lokasi juga sudah sangat sulit. Tapi kalau dipindahkan jauh ke Marunda, ke Cengkareng yang jauh, mereka juga tidak mau. Problemnya ada di situ. Tetapi kita akan terus berusaha. Ini sudah mulai yang di Jatinegara, rusunnya nanti kira-kira akhir tahun ini selesai, Cibesa tambah lagi, ya sudah punya. Bangun terus, bangun. Komarudin itu masih jelek-jelek Pak. Komarudin itu kan memang bangunan yang lalu yang kita perbaiki ada 21 blok itu. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Karena kemarin mendesak ya masuk dulu. Kayak di Marunda masih ada 2 yang belum rampung, kemudian juga belum ya. Nah ini Realnya Pak, kumuh banget Pak. kita ini kejar-kejaran dengan waktu, ngerti. Sekarang begitu banjir semuanya minta pindah, semuanya minta relokasi semuanya. Kemana? Nah, ini yang baru disiapkan. Perkembangan kasus terus Pak. KPK nunggu katanya Pak laporannya. Perkembangan kasus terus Pak. Belum. Tapi dari KPK sendiri katanya nunggu Pak. Ya belum. Masa urus kayak gitu cepet-cepetan. Honorer Investigasinya sendiri selesai kapan Pak? Honorer Pak. Jakarta mulai naik dengan udah mulai naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI beserta anggota yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para pejabat dari lingkungan sekretariat daerah Provinsi DKI Jakarta, para kepala calon wakil yang saya hormati Ketua dan anggota KPU daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu daerah Provinsi DKI Jakarta, genap hadirin dan para anggota Komisi 2 yang saya hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sambutan dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Februari tahun 2014 ini dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan kesiapan dalam rangka hari H pemilihan umum yang mungkin sudah mendekati tanggal 9 April sudah berada di hadapan kita semua. Yang perlu kami sampaikan dalam sambutan Bapak Gubernur, sebelumnya kami juga sudah melakukan tugas yang sama ke Provinsi Jawa Tengah, ke Provinsi Sulawesi Selatan, ke Provinsi Kalimantan Timur, dan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan secara khusus dalam kapasitas saya selaku Ketua Komisi 2 karena keterbatasan waktu juga dilakukan pemantauan ke Provinsi Jawa Tengah. Hari ini pada tanggal 17 kami rombongan kesempatan melakukan kunjungan kerja spesifik ini diawali tadi pagi kami mengadakan kunjungan secara langsung ke lokasi pembuatan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh PT Grafik Group di Palembang. Yang kami berkesimpulan dari apa yang dipaparkan ternyata mekanisme sistem yang diharapkan sebagai peraturan KPU sebagai surat suara yang betul-betul terjamin kualitasnya, terjamin jumlah lembar halamannya dengan pengkodeannya sampai kepada alat suatu ketika itu akan dibuktikan di pengadilan untuk bisa diketahui mana yang sah dan mana yang sah. Tadi kami sudah bisa berkesimpulan yang pada akhirnya kami menyatakan bahwa insya Allah dari beberapa lokasi yang kami lakukan itu untuk logistik itu semua diberikan satu keyakinan bisa memberikan jaminan bukan untuk pelaksanaan daripada pemilu yang dalam catatan kami itu diantaranya menyangkut masalah pendistribusian yang tentunya pencetakan untuk menghindari monopoli ternyata digunakan dengan 15 paket dan itu dilakukan oleh berbagai perusahaan konsorsium dan khusus untuk pembuatan kardus atau kotak suara itu dilakukan di Kaltunggu provinsi masing-masing yang dengan demikian efisiensi dan efektivitas berjalan dengan baik. Hari ini kami hadir di Provinsi DKI Jakarta di kantor Gubernur untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan dan memperkenalkan rombongan kami yang hadir pada siang hari ini. Sebelum mungkin kami menyampaikan hal-hal yang satu dulu. Yang pertama saya sendiri untuk menanya jaksa seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi kami dapat tim dan ketua komisi 2. Adapun anggota kami sebagai berikut, kami mohon untuk berdiri setelah kami sebutkan mengenali perlengkapan yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari fraksi Partai Demokrat, saya mohon untuk berdiri Bapak Abed Yaputra Esos MI Kom. Assalamualaikum. Yang berikutnya Bapak Haji Muhammad Saiful Anwar dari Demokrat. Kemudian Bapak Insinyur Dodi Sutarno. Kemudian dari fraksi Partai Golongan Karya berturut-turut membacakan Bapak Randes Taufik Hidayat MSI, Bapak Insinyur Haji Asyarauni MSI, Ibu Nurul Arifin MSI, kemudian Bapak Dr. Randes Hadi Muratul Nasir MSI. Kemudian dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Dr. Yasona Alawi SMRC, kemudian Bapak Alexander Isai, kemudian dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Kiai Haji Aus Hidayatullah, kemudian berikutnya Bapak Haji Tubagus Sunman Dayasi MSI, kemudian dari fraksi Partai Amanat Nasional, Bapak Insinyur Yandri Susanto, kemudian Bapak Herman Khalil SHMU, yang berikutnya dari fraksi Partai Gerindra Ibu Hajah Lestariani Andesa, kemudian dari fraksi Partai Hanura Bapak Insinyur Haji Ahmad Rahman Khalid MM, kemudian Pak Malik Paramen, ya, Pak Malik Paramen dari fraksi ya, Abdul Malik Paramen MSI. Selebihnya kami juga didampingi para
tenaga ahli, Kapolres dan Pak Gubernur, sebelum kami menyampaikan beberapa hal dalam pengantar sambutan ini, ada suasana yang terbiasa kami terjadi di berulang, karena kami sepertinya jumpa dengan sahabat kami seperti reunian dengan Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami lebih mengenal sadar panggilannya dengan Ahok, gitu ya. Sampai hari ini pun kalau dipanggil, kalau bicara makan bareng-bareng, nggak usah panggil Basuki, panggil aja Ahok. Ya. Dan kami juga di sini hadir di belakang anggota Komisioner KPU Provinsi DKI, juga beliau mantan tenaga ahli di Komisi 2 2014. Yang pertama, tentunya sebagaimana tahapan pemilihan umum, kami ingin adanya jaminan tidak boleh ada warga negara yang hilang. Masih didapatkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, ada sejumlah 2,1 juta yang masih belum memenuhi ketentuan syarat undang-undang yang masuk DPT. Itu adalah warga negara Indonesia yang lengkap dengan nama, identitas, dan sebagainya, termasuk NIK. Tapi yang sering orang fokus itu terfokus kepada NIK. Padahal faktor penyebabnya itu bukan hanya NIK, tapi harus namanya jelas, jenis kelaminnya jelas, tempat tanggal lahirnya jelas, alamatnya jelas, NIK-nya jelas. Nah, ini kami ingin juga mendapatkan perkembangan informasi tentang ini. Dari 2,1 juta ini sesungguhnya, walaupun mungkin kami memiliki data itu dari laporan KPU, kami ingin memproses ada kesamaan data yang kami miliki dari KPU dengan real di lapangan di DKI. Jadi sesungguhnya yang masih bermasalah itu berapa? Dari 2,1 Jakarta. Langkah-langkah yang sudah ditempuh seperti apa? Karena kami terakhir sebelum mengakhiri masa sidang ini, karena kami akan reses panjang dari tanggal 6 Maret, kami akan reses panjang, tidak akan ada rapat-rapat lagi. Seluruh persoalan memasuki 9 April ini sudah termasuk soal DPT. Kami akan rapat kerja kembali dengan KPU untuk memfikskan real sesungguhnya pemilih secara nasional itu. Kami minta report di Jakarta seperti apa, apakah juga sama pengalaman kami di berbagai daerah, salah satunya ditemukan kendala kesulitan untuk melengkapi ketentuan undang-undang, tapi orangnya ada, yaitu para warga negara kita yang ada di lembaga pemasyarakatan. Apakah pengalamannya di Jakarta juga sama? Yang berikutnya, kami juga ingin mengetahui sampai sejauh mana berkenaan dengan kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum menghadapi hari-hari ini yang berkaitan dengan personil. Di sini juga ada Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Personil penyelenggara pemilu, baik dalam konteks penyelenggara di bawah koordinasi KPU Provinsi, sampai kepada PPK-nya, PPS-nya, apakah juga sudah sampai merujuk kepada person-person di KPPS itu sudah siap secara keseluruhan. Yang jadi problem mungkin kami juga ingin mengetahui berkaitan dengan Bawaslu. Yang dalam peraturan perundang-undangan Bawaslu itu di tingkat desa, kelurahan, itu undang-undang hanya mengizinkan 1 sampai 5. Tapi Komisi 2 sudah mengambil langkah dan sudah mendapatkan persetujuan dengan pemerintah tentang hadirnya mitra pengawas pemilu di TPS yang anggarannya 800 miliar. Nah, kami ingin juga mengetahui mungkin perkembangannya tentang rekrutmen berkenaan dengan mitra pengawas pemilu yang akan dihadirkan di setiap TPS. Artinya pada tataran personil tidak serta. Yang kedua juga mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung, keterlibatan pemerintahan daerah ini sebagai kepala pemerintahan daerah, sebagai kepala daerah, yang terkait dengan persoalan-persoalan distribusi yang terkait dengan kondisi alam. Karena kami yakin Pak Gubernur, saya boleh sedikit mewakili teman-teman KPU Provinsi, ternyata secara nasional itu baru 15%. Itu perangkat KPU itu memiliki tempat layak kerja yang dia betul-betul bisa mendapat. Jadi kapasitas
itu masih belum maksimal. Salah satunya mungkin kami KPU Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami koordinasi dengan sekretariat, Bu Ani koordinasi dengan Pemda Provinsi. Kalau bisa kita pertemuannya tidak di kantor KPU, pertemuannya di kantor Gubernur. Karena kami berulang kali kalau ke KPU Provinsi DKI Jakarta itu, kalau salah mantan kantor, bukan kantor kecamatan, kantor kelurahan, yang kalau untuk rapat itu, dan ternyata padahal menurut teman kami pintu gerbang memasuki sebuah masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera itu bagaimana kita membangun lembaga penyelenggara pemilu ini betul-betul bermanfaat. Banyak yang masih ngontrak, apalagi kalau melihat Bawaslu. Komisi 2 bagaimana mau nyemes Bawaslu, tidak bekerja, tidak maksimal. Kami tidak buta waktu. Bagaimana Bawaslu hanya dengan anggotanya 3 orang, pegawai sekretariatnya hanya 6-7 orang, suruh menyelesaikan baliho-baliho yang sebanyak itu. Ini yang saya, jadi Bawaslu tidak maksimal, ya bagaimana mau maksimal. Jadi kapasitas dirinya saja ini mungkin. Inilah kami bersyukur pada hari ini kami bisa diterima Pak Gubernur. Kami yakin langkah-langkah lanjutan, utamanya kami mohon juga mungkin adanya beberapa perkembangan apa yang sudah kami sampaikan, dan kami sekali juga menunjukkan pada kesempatan kami ini harapan kami mungkin akan berubah wajah, akan berbeda tentang penyelenggaraan pemilu di Jakarta, dan tentunya kami berharap bisa jadi barometer lah. Kalau dibandingkan dengan kantornya Jawa Barat, itu sudah sangat jauh. Walaupun Jawa Barat juga gedungnya itu masih dipinjamkan, jadi belum ada yang punya sendiri. Saya kira demikian Pak Gubernur pengantar kami. Jadi kami berharap tentunya tidak terkait dengan langkah-langkah pengamanan, langkah-langkah pendistribusian, mungkin itu juga bagian yang suatu ketika mungkin kami juga akan melihat. Tapi kalau perkembangan itu juga mungkin bisa disampaikan dengan Pak Gubernur, kami masih kalau ada informasi dari tentang pengamanan ya, Polda sudah ada langkah-langkah, karena kami juga akan mencoba menatapnya. Tapi waktu yang mungkin kami juga akan dalam melakukan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormati Bapak MSI, Ketua Komisi 2 DPR RI beserta seluruh anggota Komisi 2 yang pada siang hari ini hadir, dan hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan langsung dan mungkin nanti akan secara detail disampaikan oleh dinas-dinas kami yang berkaitan dengan ini, baik mengenai DPT dan tentu saja oleh PUD dan Bawaslu Jakarta, baik mengenai DPT, logistik maupun proses pembentukan yang berkaitan mungkin dengan pengawas pemilu di lapangan dan yang lain-lainnya, serta peraga kampanye nanti akan langsung disampaikan oleh yang selalu berada di lapangan, sehingga masalah-masalah yang ada dan data-data yang ada nanti bisa lebih jelas. Tapi di sini perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini jumlah data pemilih yang masih bermasalah pada DPT pada 20 Januari 2014 ini masih ada sebanyak 13.182, dan data pemilih bermasalah tersebut memang sebagian besar, yaitu sebanyak 12.311,
merupakan penghuni lapas atau rutan yang berada di DKI Jakarta, yaitu di Cipinang, di Salemba, dan di Pondok Bambu, dan sisanya sebanyak 871 merupakan penduduk dari non rutan. Tetapi lebih detail nantinya dalam tanya jawab kami persilahkan nanti dari seluruh dinas yang hadir, KPUD dan Bawaslu untuk Bapak bisa menyampaikan secara langsung kepada Bapak Ibu Ketua dan anggota Komisi 2. Saya kira itu sebagai pengantar dan ucapan selamat datang kami kepada Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 2 DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur dan yang kami hormati Ketua dan seluruh anggota Komisi 2. Yang pertama saya laporkan, kami Dinas Dukcapil sangat memiliki kerjasama yang erat dengan KPU Provinsi DKI Jakarta. Itu yang merupakan komitmen kami dari mulai awal. Itu yang pertama. Dan kita ketahui bahwa DPT itu sudah 4 kali penetapannya. Per 12 September, per 20 Oktober, per 2 Desember, dan terakhir tadi per 20 Januari 2014. Dan tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa kalau disebut DPT bermasalah, sesungguhnya bukan hanya nomor induk. Ada 5 elemen data itu. Yang pertama nomor induk, yang kedua nama, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat jenis kelamin dan alamat. Selama ini di koran selalu digiring seolah-olah hanya masalah nomor induk, padahal 5 data ini sama pentingnya. Tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, hingga 20 Januari 2014 yang masih belum tuntas elemen 5 data itu 13.182 dari 7.1.520. Jadi kurang lebih 0,18%. Sebagian besar adalah penghuni rutan dan lapas. Tadi disampaikan Gubernur 12.311 merupakan penghuni lapas atau rutan, dan sisanya ada penduduk biasa yang memang tidak memiliki identitas sama sekali. Kami juga mempunyai hubungan baik dengan Kanwil Kumham. 12.311 ini sudah diberikan daftarnya, tapi itu pun baru pada tanggal 12 Februari. Tetapi kembali di data itu ada masalah, namanya tidak standar, ada BIN ini, kemudian banyak nama alias. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal lahirnya pun banyak yang tidak akurat. Demikian juga dengan alamat. Jadi di 12.000 itu tidak bisa kami dapat yang mana merupakan penduduk DKI Jakarta, yang mana bukan penduduk DKI Jakarta. Kalau sebatas tugas kami memberikan nomor induk, sebetulnya tidak masalah. Tetapi jangan sampai nanti kamu berikan nomor induk, padahal dia sudah punya nomor induk sebelumnya. Tapi karena dia menyembunyikan identitasnya. Apalagi kalau dia bukan penduduk DKI Jakarta, pemberian nomor induknya tentunya merupakan kewenangan daerah di mana dia KTP-nya. Namun demikian kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencoba mencari nomor induk dari yang 12.000 ini di mana. Kalau tidak ada di database kami, mungkin di database Menteri Dalam Negeri ketahuan. Karena sangat sulit. Misalnya namanya kami berkoordinasi dengan KPU, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Hukum untuk menyelesaikan yang 12.000 ini. Tapi kami juga mau petunjuk, kalau tidak jelas data kependudukannya, penduduk dari daerah mana dia. Kalau kami memberikan ini, jangan sampai ini nanti jadi bukti bagi orang untuk menunjukkan bahwa memang banyak nik ganda. Itu. Jadi saran kami, barangkali mereka ini bisa dimasukkan di daftar pemilih khusus, bahkan daftar pemilih khusus tambahan. Di mana daftar pemilih khusus tambahan itu sesuai dengan peraturan KPU sendiri nomor 9 tahun 2013, 3 hari sebelum hari H bisa memberikan hak suara dengan menunjukkan kartu keluarga, KTP, bahkan paspor. Jadi sesuai dengan harapan dari
Bapak Ketua Komisi 2, tidak boleh satu orang pun yang tidak mendapatkan hak pilih. Namun untuk di lapas, barangkali bisa dianggap sebagai pemilih yang diperlakukan secara khusus. Karena mereka tidak akan berbahaya, dia kan di lapas tidak mungkin 2 kali milih. Sekali milih di Jakarta terus dia kabur ke TPS lain karena dia uang daratnya dibatasi. Jadi itu saran dari kami. Sekian, terima kasih. Berkaitan dengan bimbingan teknis yang sudah dilakukan. Karena secara faktual di 5 titik kami ketemu, masih banyak pemilu apakah mencontreng atau mencoblos. Bahkan calegnya sendiri pun bikin baliho, ada yang pakai paku, ada yang pakai contreng. Kami silakan Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2014. Yang pertama tadi soal DPT, sudah 6 kali KPU provinsi, ini juga saya kira KPU secara nasional, Provinsi DKI melakukan perbaikan DPT. Ini terkait dengan masih tersisanya daftar pemilih yang oleh sistem SIDALEG itu dinyatakan invalid karena tidak lengkap, terutama yang terkait dengan NIK-nya, ada juga yang terkait dengan tanggal lahir dan juga jenis kelamin. Sampai dengan 20 November kemarin, perbaikan terakhir yang kami lakukan itu jumlah pemilih ada 7.1.520 pemilih. Dari 7.1.520 pemilih itu masih tersisa 13.182 yang dinyatakan invalid. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, sebagian besar dari 13.182 itu berada di lapas di Salemba, di Cipinang, dan juga di Pondok Bambu. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif dan juga beserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bisa dilengkapi data yang terkait dengan NIK ini, sehingga nanti ke menjelang pemilu itu seperti disampaikan oleh Bawaslu 2 minggu sebelum pemungutan suara diharapkan persoalan NIK invalid itu sudah bisa diselesaikan. Namun demikian memang sampai hari ini yang tersisa kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum HAM DKI dan juga Dinas Dukcapil untuk melengkapi itu. Bapak sekalian yang saya hormati, dari 7.1.520 tersebar di 17.045 TPS. 17.045 TPS dan terkait dengan personil, kami sudah membentuk PPK dan PPS. PPK dan PPS bulan Januari kemarin sudah kami kukuhkan. Sementara kalau KPPS menurut jadwal sekarang ya usahakan untuk dibentuk. Jumlah PPS-nya ini jumlah PPK jadi 44 kecamatan di wilayah DKI kali 5 orang, ada 220 orang. Kemudian jumlah PPS-nya 3 orang kali 267 kelurahan, jadi ada 801 orang. Nah nanti KPPS yang akan kami bentuk itu berjumlah 7 orang kali 17.045 TPS, itu berjumlah 119.315 orang KPPS. Ini memang ada kendala sedikit dalam penunjukan KPPS. Dalam peraturan KPU disebutkan bahwa KPPS itu berpendidikan paling rendah SMA, SLTA, dan juga umur paling minimal 25 tahun. Nah, kenyataan di lapangan banyak mereka-mereka yang sudah cukup berpengalaman dan juga tokoh-tokoh masyarakat itu yang pendidikannya tidak sampai di SMA.
Kemudian juga banyak anak-anak muda, mahasiswa dan juga pemilih pemula yang juga cukup antusias untuk berpartisipasi menjadi KPPS itu belum cukup berusia 25 tahun. Nah, ini sudah kami sampaikan dalam koordinasi dengan KPU RI dan ternyata itu di banyak wilayah itu juga menghadapi hal yang sama. Gitu. Meskipun juga sebagian besar tentu kalau di DKI Jakarta tidak ada kendala soal SDM ini. Bapak pimpinan yang saya hormati, terkait dengan logistik, logistik ini dibagi dalam beberapa bagian pengadaannya. Untuk surat suara, tinta, dan segel ini diadakan oleh KPU RI. KPU RI surat suara sebagian sudah di semua wilayah DKI kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Surat suara sudah didistribusikan dan sampai ke KPU Kabupaten Kota, tetapi ini baru surat suara DPR RI, yang DPD dan DPRD belum. Kemudian tinta juga sudah sampai. Nah, di Jakarta Utara baru tinta, kemudian juga Kepulauan Seribu juga baru tinta. Dalam waktu dekat ini kami dapat informasi juga surat suara akan disampaikan, dan juga yang untuk DPD dan juga DPRD. Di jumlah di DKI Jakarta ada 10 daerah pemilihan untuk DPRD dengan jumlah calegnya ada 1.266 calon anggota legislatif DPRD, dan untuk DPD ada 35 orang. DPD ada 35 orang. Kemudian juga yang lain-lain sekalian, bimbingan teknis sekarang sedang mulai dilakukan mulai bulan Februari Maret ini. Kami akan memang program kami sesuai dengan jadwal ini adalah masa-masa melakukan bimbingan teknis, terutama bimbingan teknis yang kami tekankan adalah kepada KPPS karena mereka adalah penyelenggara di garda depan yang nanti akan melakukan pemungutan suara dan juga penghitungan suara di tingkat awal. Mereka pula yang akan menentukan apakah sebuah suara itu sah atau tidak sah. Karena itu bimbingan teknis kepada mereka itu harus sangat intensif. Memang ada kendala pimpinan yang saya hormati, anggaran di KPU untuk bimbingan teknis itu untuk 2 orang. Ya. 2 orang, jumlah anggota KPPS itu ada 7 orang, tetapi tentu kami tidak itu. Kami menargetkan kalau bisa bimbingan teknis itu minimal KPPS 1, 2, dan KPPS 3 dan 4. Karena mereka nanti yang akan terlibat di dalam penulisan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena itu sudah diberikan ketentuan. Kemudian terkait dengan juga fasilitas yang lainnya, kami terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk bisa difasilitasi oleh pemerintah kabupaten kota terhadap berbagai persiapan penyelenggaraan pemilu, termasuk suara. Sebagian besar kami masih menggunakan sisa pemilu tahun 2009 yang terbuat dari aluminium dan juga sisa pilgub kemarin, kira-kira sekitar 60%. Nah, kekurangannya yang sudah rusak atau juga hilang itu diadakan dengan kotak suara dari kardus. Sejauh ini sudah pengadaannya sudah selesai dan sudah didistribusikan ke semua wilayah KPU kabupaten kota. Begitu juga dengan bilik suara. Kalau bilik suara, jadi sebagian besar memang mengadakan karena sisanya sekitar 40% itu sudah rusak, sehingga 60% itu mengadakan bilik suara juga dari kardus bilik suaranya. Tapi nanti kami ingin di setiap TPS selain 2 kardus karena ada 3 kotak suara, yang satunya terbuat dari aluminium, sehingga nanti yang ini tempat untuk logistik itu ketika diangkat-angkat tidak ada persoalan yang berarti. Kemudian yang sekalian yang saya hormati, yang beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI beserta anggota. Yang saya hormati juga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya. Kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan beberapa hal yang terkait yang ditanyakan oleh para pimpinan tadi. Yang perlu saya sampaikan yang pertama memang terkait dengan fasilitas di kantor. Di awal terbentuknya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,
kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang difasilitasi langsung oleh Kepala Kesbangpol DKI Jakarta. Jadi sampai saat ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kantornya itu bertempat di Sunter, Pak. Jadi untuk kabupaten kota sampai tingkat kecamatan itu fasilitasinya langsung difasilitasi melalui wali kota setempat. Nah kalau di DKI Jakarta itu hanya problem jarak saja, Pak, karena memang tidak di pusat, itu saja. Kalau karena di Jakarta Utara. Dan masalah banjir itu pun sudah tahun kemarin tidak separah yang tahun lalu. Jadi itu sudah bisa diatasi. Nah kalau untuk di tingkat kecamatan memang semua terfasilitasi, Pak, hanya satu. Cuman itu sudah kita komunikasikan ke pemerintah daerah. Cuman memang karena keterbatasan anggaran yang menjadi problem hanya fasilitasi kantornya, bukan kantornya. Gitu. Karena memang kalau fasilitasi kantornya itu kan terkait dengan APBN. Gitu. Tapi semaksimal mungkin saya minta kepada Panwaslu kecamatan dan kabupaten kota untuk segera berkomunikasi dengan wali kota. Jadi diselesaikan saja di tingkat wali kota masing-masing. Jika memang tidak bisa, baru kami komunikasi kepada pemerintah provinsi. Nah untuk di tingkat PPL, Pak, karena berdasarkan Undang-Undang 15/2011 memang disebutkan 1 sampai 5. Tapi berdasarkan surat edaran Bawaslu yang kami terima di DKI Jakarta, jadi kami hanya diminta membentuk 3 orang PPL per kelurahan. Jadi jumlahnya 267, ada 801. Berdasarkan Perbawaslu tahun 2012, akhirnya kami membentuk PPL ini tidak saklek 1 kelurahan 3. Jadi berdasarkan Perbawaslu itu bisa dipertimbangkan antara kondisi geografis dan sebaran TPS. Akhirnya kami mengambil kesimpulan untuk berdasarkan sebaran TPS saja. Jadi kadang di tingkat kelurahan itu ada yang bisa lebih dari 3, ada 4 dan 5, tergantung jumlah sebaran TPS-nya berdasarkan peraturan Bawaslu. Nah sampai saat ini 2014 PPL yang sudah masa tugas PPL itu 5 bulan, masa tugas kecamatan itu 8 bulan. Untuk masa tugas Panwaslu ke kabupaten kota 1 tahun. Jadi kalau untuk kabupaten kota kita kan SK-nya berdasarkan tahun lalu sampai pemilu DPR dan DPRD, Pak. Nanti kita perpanjang lagi sampai Pilpres. Nah, yang selanjutnya terkait dengan penertiban alat peraga kampanye seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2013, penertiban alat peraga kampanye ini memang dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kami tidak melakukannya sendiri. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah yang dimaksud adalah Satpol PP. Jadi di tingkat kota dan di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kalau mau menurunkan alat peraga pasti berkoordinasi dengan Satpol PP. Seperti data yang kami sampaikan, yang Bapak Ibu terima, ada sekitar 11.000 titik yang sudah diturunkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya. Jadi itu laporan sementaranya per Januari, semuanya itu saja ingin kami sampaikan dari Bawaslu DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seizin Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, saya mencoba memberi penjelasan bahwa pada dasarnya Satpol PP sangat siap untuk membantu penyelenggaraan pemilu. Terbukti kami telah mengundang KPU, Bawaslu, partai politik, DPD, semua sudah kami undang. Maksud saya tidak lain adalah bahwa kami punya anggota. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ginanjar bahwa Bawaslu dan KPU itu ada 6-7 orang. Kami punya 6.000 orang. Jadi kami siap manakala diperintahkan, manakala sudah membantu. Tujuan saya mengumpulkan beliau-beliau ini adalah, yuk kita sama-sama, kita bikin satu atap, bila ada permasalahan, kita selesaikan sama-sama. Dan di bulan Maret ini akan dilanjutkan oleh Kesbangpol. Itu sudah kita laksanakan. Dan sekarang ini juga kami sudah melaksanakan penurunan baik itu
baliho, spanduk, bendera parpol, umbul-umbul, dan lain sebagainya, Pak. Tadi sudah disampaikan jumlahnya 11.105. Nah, alhamdulillah Pak, dari sekian banyak ini, alhamdulillah tidak ada persoalan, karena kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu. Kami akan melaksanakan perintah, dan saya tahu bahwa memang pimpinan kami, Pak, Gubernur dan Wakil Gubernur memang dari partai politik. Tapi alhamdulillah, Gubernur apabila ada yang menyangkut benderanya beliau langsung marah, Pak, segera diturunkan. Kemudian juga Pak Wagub ini sudah menyatakan diri kami bukan milik partai lagi, tapi milik pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah saya punya pimpinan yang begitu baik. Jadi kami bekerja dengan tenang, kami bekerja tanpa tekanan. Serasa demikian dengan persoalan DPT. Kemudian yang kedua berkenaan dengan perkembangan kesiapan mitra PPL, kesiapan para petugas juga artinya berjalan. Jadi mitra PPL itu hanya bertugas pada hari H, gitu kan, pada waktu itu. Tapi selanjutnya nanti dia bekerja sampai dengan Pilpres putaran pertama, putaran kedua. Masih ada waktu, memang ada sedikit persoalan soal Perpres di Kemendagri yang karena ribut-ribut kemarin terkait dengan dana saksi parpol dan sebagainya. Tapi kami Komisi 2 akan confirm bahwa 800 miliar itu sudah ketok palu di Komisi. Itu hal-hal mungkin menjelaskan pemerintah. Memang kesungguhan, keseriusan berbagai pemangku kepentingan terhadap lembaga kepemiluan kita itu sangat rendah. Kalau boleh dikatakan seperti yang sebelah mata mengatakan melihat. Padahal kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Itulah pintu gerbang menuju mekanisme rakyat yang akan sejahtera. Yang tentunya pemilu bukan untuk pemilu, tapi pemilu untuk menghasilkan pemerintahan. Kiranya katakannya terhadap KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi juga melalui Pak Gubernur, melalui Pak Wakil Gubernur akan banyak mendapatkan sedikit atensi yang lebih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena kami yakin inilah momen yang terbaik kalau kita juga ingin membangun trust terhadap para penyelenggara negara. Mulai dari sini. Namun tetap kami sebagai pimpinan harus memberikan ruang kepada segenap anggota walaupun target yang kami capai dalam kunjungan spesifik ini sudah kami peroleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama. Saya hafal persis namanya, Pak. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan, Pak, yang menurut saya penting untuk dijawab dan diklirkan hari ini, karena kami menganggap Jakarta ini barometer demokrasi di Indonesia. 99 mungkin pengalaman pemilu berjalan kurang bagus, mungkin wajar ya, karena baru pertama kali kita mengadakan pemilu yang sesungguhnya tahun 99. 2004 saya kira orang menganggap itu lebih bagus, tapi 2009 dianggap sebagai pemilu yang menurut kita kurang bagus. Jadi 2014 saya kira adalah waktu yang paling tepat, momentum yang paling tepat untuk membuktikan bahwa Indonesia benar-benar melaksanakan pemilu tidak hanya prosedural, tetapi juga substansi juga baik. Gitu. Nah karena itu pertama yang ingin saya tanyakan, saya minta ketegasan dari Pak Gubernur dan Pak Wagub berkaitan dengan netralitas aparat. Mohon maaf, tahun 2009 saya kira banyak isu atau banyak informasi yang menyimpulkan bahwa ternyata aparat di DKI, mungkin bukan gubernurnya atau wagubnya, tetapi aparat di bawah, mulai lurah ke bawah sampai RT, RW itu diragukan netralitasnya. Dan saya kira mungkin ini subjektif, saya banyak dapat informasi dari partai kami, banyak suara partai kami yang dirugikan gara-gara sekali lagi salah satunya adalah netralitas aparat yang di bawah diragukan. Jadi mohon ketegasan Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk apa sebetulnya tindakan yang paling pas dilakukan bagi aparat yang tidak netral, dan apa sebetulnya cara yang sudah dilakukan kepada aparat sekali lagi untuk bersikap netral. Yang pertama. Yang kedua,
yang kedua tentang di Jakarta ini sirkulasi penduduk sangat cepat, Pak Gubernur dan Pak Wagub. Banyak orang datang juga banyak orang keluar. Bagi masyarakat DKI yang sudah ber-KTP DKI saya kira tidak masalah clear. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dan Kepala Dinas Kependudukan dengan orang-orang luar Jakarta yang kemudian masuk ke Jakarta padahal kemudian DPT-nya tercatat di daerah itu. Intinya bahwa orang ber-KTP di luar Jakarta kemudian beberapa hari sebelum pemilu mereka masuk ke Jakarta. Dan itu jumlahnya luar biasa besar karena sekali lagi Jakarta. Dan saya kira ini persoalan tersendiri beda dengan persoalan di daerah lain. Kota-kota besar seperti Surabaya juga mengalami hal serupa, tetapi DKI saya kira daerah yang paling banyak sirkulasi penduduk, mulai penduduk yang masuk ber-KTP di luar Jakarta sampai penduduk yang keluar yang ber-KTP Jakarta. Karena kalau ini tidak diatur, bisa saja kemudian, mohon maaf, ada mobilisasi orang di luar DKI yang kemudian pilih di DKI. Bisa saja itu terjadi. Apa yang dilakukan tindakan itu, meskipun mekanismenya sebetulnya sudah ada. Yang ketiga, DPT itu perubahannya sampai 6 kali atau 7 kali. Mohon dijelaskan ini jumlahnya menyusut. Per tanggal 12 September 7.078.000, 13 Oktober kemudian 7 dan sebagainya sampai di angka 7.1.520. Ini menyusut. Mohon dijelaskan kenapa menyusut. Yang kedua, kita juga punya DPT tambahan atau DPT khusus. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu terutama menyikapi DPT khusus. Sekali lagi penduduk Jakarta sirkulasi keluar masuknya sangat cepat ya. Dan saya kira KPU dan Bawaslu harus menyikapi ini secara lebih arif. Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati beserta jajaran pemerintah provinsi DKI, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama lebih tertuju pada Satpol PP Pak. Ini nampaknya spiritnya sudah bulat, komitmennya lalu dukungan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur juga sudah bulat juga. Masalahnya adalah masih banyak baliho yang bertebaran Pak, yang melanggar peraturan Pak. Baik calon anggota legislatif, calon presiden, dan lain sebagainya. Nah ini kenapa bisa itu? Antara lain yang bisa saya sebutkan ini calon presiden dari Partai Bulan Bintang, Pak Yusril, Pak, karena sekampung dengan Pak Wagub, terus Bapak nggak mau nurunin, karena apa ini Pak? Lalu juga setahu saya peraturan KPU juga menyebutkan bahwa partai itu satu partai itu di ruang publik tempatnya ditentukan dan ada pembatasan sebenarnya, tetapi juga dari PDIP ini banyak sekali di ruang publik yang bertebaran. Nah, saya tidak menghubungkan ini dengan Pak Jokowi nanti, karena memang partainya Pak Jokowi juga kebetulan. Satu. Terus yang kedua, pertanyaan kami Pak kepada penyelenggara pemilu. Ya, mungkin KPU dan Bawaslu mungkin perlu berterus terang saja apa yang perlu dibantu oleh Pemprov pada saat ini. Fasilitasi bantuan itu seperti apa untuk sampai pada tercapainya pemilu yang luber jurdil dan sukses tanpa kekurangan satu apapun. Tadi memang sudah muncul keinginan KPU untuk bintang nanti mau difasilitasi dan yang telah ditampilkan oleh teman-teman dan penjelasan lebih lanjut. Saya juga ingin melakukan informasi dan bertanya terhadap beberapa baik kepada jajaran Pemda maupun Bawaslu. Pertama, dari angka Dukcapil angka yang 13.000 lebih itu kita tidak membicarakan masalah. Yang kita inginkan sekarang ini, pemilu tinggal 52 hari lagi, kapan itu tuntas? Supaya penyakit 2 juta lebih di tingkat nasional itu, 3 juta itu segera berkurang. Karena Jakarta, ibu kota, dan tingkat pemilih harus tinggi, demikian juga orang yang menggunakan itu benar-benar afdol. Jangan langsung lari ke persoalan khusus, itu memang itu ada hal-hal yang memang akan terjadi. Itu sangat berperan sentral. Mengapa kami katakan Jakarta ini adalah barometer, benar dikatakan barometer nasional.
pemilihnya cerdas, pada saat yang sama memilih kaum middle class ke atas itu di tengah-tengah parpol yang kurang baik image-nya sekarang ini, membuat banyak yang partisipasi pemilihnya pada tingkat elit tertentu bisa berkurang. Jadi oleh karenanya barangkali kami ingin agar pemerintah daerah bersama-sama dengan KPU mendorong partisipasi aktif, menambah partisipasi pemilih yang semakin baik pada pemilu. Saya kira pemilu 2014 ini adalah pemilu yang kita katakan boleh turning point-nya untuk kepada satu pemerintahan baru yang kita harapkan jauh lebih baik. Selalu dapil saya itu Maluku, Pak. Dari pemilihan saya itu Maluku. Selalu kalau saya ngomong di sana saya bilang contoh itu DKI sudah tolak politik uang, kan begitu. Pemilu lalu kan begitu. Pemilu gubernur kan sudah terbukti DKI itu bisa menolak, masyarakatnya bisa menolak politik uang. Jadi kalau bisa pemilih yang akan datang ini caleg-caleg ini nakal-nakal, Pak. Segala cara akan dipakai. Oleh sebab itu pertahankan prestasi. Bagaimana caranya Pemda DKI, Panwas dan KPUD pertahankan prestasi ini supaya tetap menjadi barometer nasional, termasuk politik uang. Di daerah saya, Pak, kembali pemilihan gubernur itu ada 2 spanduk. Satu bunyinya begini, ada uang, ada suara. Itu spanduk di tengah kota, Pak. Bukan di pojok-pojok, di tengah kota. Spanduk yang kedua bunyinya begini, kami tunggu serangan fajar. Nah, itu real, Pak. Nah, artinya begini, betul-betul yang sudah diraih kemarin oleh DKI, pertahankan itu dan tingkatkan, supaya dia betul-betul jadi barometer. Yang kedua, saudara sekalian, khusus mengenai jumlah pemilih. Di sini ada catatan jumlah NIK yang tidak dapat diperbaiki. Iya, Pak, ya? Ada jumlah NIK yang tidak dapat diperbaiki. Ada jumlah NIK yang belum diperbaiki, tapi ada jumlah NIK yang belum tidak dapat diperbaiki. Alasannya tadi beberapa. Tapi saya kira begini, Pak. Prinsipnya semua warga negara itu harus punya identitas. Itu undang-undang. Oleh sebab itu bagaimana caranya bahwa nanti ada khusus, apa itu, pemilih khusus, daftar pemilih khusus, daftar pemilih ini dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bisa diusahakan sehingga dia punya identitas. Bisa di-cross, sebuah NIK kalau dikeluarkan bisa di-cross-check dengan daerah asalnya. Tidak mungkin double. Jadi saya kira barangkali Pemda DKI bisa membantu sehingga mereka yang tidak punya identitas sama sekali itu harus bisa punya identitas. Karena itu undang-undang mengharuskan pemerintah harus menyiapkan identitas setiap warga negara. Itu aja, Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Komisi 2, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan jajarannya. Saya melihat bahwa justru pengamanan masalah baliho-baliho yang ini di DKI banyak sekali, terutama di wilayah di Jakarta Timur, Pak. Ketika saya berkunjung ke sana, itu baliho-baliho itu banyak sekali bertebaran. Kalau saya melihat ini sosialisasi daripada KPU sangat kurang. Karena para caleg tidak memahami bahwa baliho itu tidak boleh dicaleg. Spanduk hanya caleg itu KPU 415. Hanya spanduk. Baliho itu partai politik. Nah, ini sosialisasinya sangat kurang kalau saya lihat KPU ini. Dan ini terjadi di mana-mana. Di dapil saya juga begitu. Kalau di dapil saya sudah banyak ditersangka. Masa iklan TV saya anaknya saya. Tidak mengerti bahwa itu dilarang. Nah, inilah akibat sosialisasi kurang dari KPU, maka para caleg banyak yang tidak mengerti. Sembarangan dia pasang baliho-baliho
Karena itu aturannya jelas sekali, satu desa, satu kelurahan itu satu aja Pak. Dan itu ditetapkan. Nah kalau di tempat saya Pak itu, kabelnya ada Indonesia. Jadi yang mau makan sesuatu di stempelnya. Nah di stempelnya. Sehingga tertib sekali gitu. Ada satu kabupaten sama saya di Kabupaten Tanjung Barat. Dia menetapkan seperti itu. Tidak boleh mana. Jadi sudah ada titik-titiknya. Dibikin titik-titiknya. Padahal itu sebuah kabupaten yang jauh, tapi itu bisa tertib. Artinya DKI bisa jadi contoh kalau menurut saya dalam hal ini. Ya, Satpol PP-nya bangga begitu, dia sama dong. Satpol PP-nya, kontrakan saya Satpol PP, kokoh semua itu. Karena itu udah jelas sekali merusak pemandangan. Jadi Bawaslu harus berani mengambil tindakan. Tidak melulu pada laporan. Ya. Kalau ada melihat di depan mata, kalau tidak ada laporan yang mengadu ke Bawaslu, jangan dibiarin juga. Memang diatur itu jelas Bawaslu juga bisa proaktif, tidak menunggu laporan dari kandidat yang merasa dirugikan, merasa apa gitu. Nah, Bawaslu juga tahu di dalam undang-undang sekarang kan sudah dipada melakukan penyidikan, ambil tindakan hukum gitu. Ini harus bisa berani dalam melakukan hal seperti itu. Kita ini memang